Halo semuanya, selamat datang di channel Mogul. Selamat datang juga di video pertama channel ini. Saya Mogul, saya seorang praktisi penjual online. Dan melalui video ini, saya ingin bagikan kepada teman-teman hasil beriklan saya sebesar 20 juta rupiah di Shopee dalam 30 hari terakhir. Dan hal-hal yang saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Teman-teman mungkin pernah merasa, kok setelah saya beriklan di Shopee, hasil penjualan seperti itu saja? Atau data iklan menampilkan peningkatan penjualan, tetapi kita sebagai seller tidak merasakan ada peningkatan di penjualan. Melalui video ini, saya akan membedah langsung data iklan toko saya sendiri selama 30 hari terakhir, dan pelajaran yang saya pelajarin dari kesalahan-kesalahan saya, dan di akhir video, saya akan bagikan data iklan Shopee ini kepada teman-teman secara gratis. Harapannya supaya teman-teman dapat benchmarking dan dapat belajar dengan lebih cepat dengan bantuan data ini. Oke, kita akan coba langsung ke data iklan Shopee. Ini data iklan Shopee saya. Ini data kemarin hari. Coba saya refresh dulu. Ini data kemarin, coba kita buka 1 bulan terakhir. Oke, jadi 1 bulan terakhir kami spending biaya 28 juta rupiah di iklan Shopee. Umumnya, orang ketika melihat data ini, orang akan terfokus pada penjualan dan biaya. Dan memang seperti itu. Di sini ada banyak data lain, dilihat jumlah klik, persentase klik, tapi kita tidak akan membahas ini semua hari ini. Yang akan kita fokuskan hari ini adalah di penjualan dan biaya. Saya akan download dulu data ini, dan data ini akan saya bagikan di akhir video kepada teman-teman. Sambil menunggu download, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa penjualan yang ditampilkan di data iklan ini bukanlah penjualan hasil dari iklan sepenuhnya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi data iklan ini, apabila kita kategorikan, bisa dikategorikan menjadi 2 kategori. Pertama, yaitu hasil penjualan dari iklan sebenarnya, yaitu benar-benar hasil penjualan dari iklan. Kalau kita nggak iklan, kita maka tidak akan mendapatkan hasil penjualan sebesar ini. Tetapi ada juga kontribusi dari kategori kedua, yaitu penjualan organik yang teratribusi ke data iklan. Dengan kata lain, yaitu mau kita iklan dan nggak iklan pun, sebenarnya kita tetap akan mendapatkan hasil penjualan ini. Dia cuman kebetulan teratribusi ke dalam data penjualan dalam iklan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mau tidak mau, kita harus pelajarin cara atribusi atau cara pencatatan penjualan iklan dari Shopee. Ini adalah keterangan resmi dari Shopee, dari mana datangnya hasil penjualan iklan, yang jarang diperhatikan orang-orang. Kita akan langsung ke bagian penjualan atau omset. Omset penjualan di sini disebut adalah akumulasi jumlah omset dari produk yang diiklankan maupun produk lain dari toko Anda dalam 7 hari setelah iklan diklik. Jadi inilah rule atribusi pencatatan penjualan iklan Shopee. Ketika ada satu pembeli mengklik satu iklan dari toko Anda, maka dalam periode 7 hari, barang apapun yang akan dia beli di toko Anda, itu akan tercatat sebagai penjualan dari iklan, walaupun bukan barang diiklankan itu yang dibeli oleh dia. Di dunia nyata, pencatatan iklan ini sangat kompleks, karena customer journey bisa sangat bervariasi. Saya akan coba membuatkan skenario, supaya kamu lebih gampang memahami kenapa data penjualan iklan itu tidak sepenuhnya adalah kontribusi dari iklan. Dan data mana yang harus kamu lihat supaya kamu tidak melihat data yang salah dan kemudian membuat keputusan yang salah di iklan toko Anda. Oke, saya akan mensimulasikan beberapa customer journey. Bagi yang tidak tahu customer journey itu adalah perjalanan seorang customer dari dia melihat barang sampai dia membeli. Saya mau Anda menganggap saya seolah-olah adalah seorang customer yang sedang mencari barang. Saya membuka tampilan Shopee di HP melalui komputer. Jadi terlihat lebih natural karena kebanyakan customer Shopee menggunakan HP. Saya akan mencontohkan skenario 1. Saya akan menggunakan contoh brand yang ternama di Indonesia yang semua orang tahu, mungkin Erigo. Seorang customer mencari produk Erigo di skenario 1. Dia mencari celana Erigo. Muncul iklan Erigo di sini. Kenapa saya tahu ini iklan? Ini ada tulisan ad. Ad itu iklan. Ini adalah iklan pencarian yang dipasang oleh Erigo. Katakan saya klik di iklan ini. Saya klik iklan. Apabila saya klik beli sekarang, maka penjualan produk ini akan tercatat di data iklan. Ini adalah skenario pertama. Skenario yang paling kita sebagai seller harapkan.
customer journey yang sangat singkat, dan dia beli apa yang dia klik, dan semuanya akan berjalan normal. Saya klik, saya beli barang ini, maka data penjualan akan normal. Ini yang kita harapkan sebagai seller. Kita lanjut ke skenario 2. Di skenario 2 ini, customer masih sama, pengen beli produk Erigo. Jadi dia cari Erigo. Oke, dia kelihatan iklan seperti tadi, dia klik, tapi dia mundur. Ternyata dia pengen belinya adalah kemeja Erigo. Jadi dia masuk ke dalam toko, tapi sebelumnya dia sudah klik di iklan celana. Dia mencari produk, dia ketik kemeja Erigo. Oke, dan di sini dia ketemu kemeja hitam, dia klik, dan akhirnya dia beli kemeja ini. Di skenario 2 ini, karena dia sebelumnya sudah mengklik iklan celana, maka penjualan kemeja ini akan tercatat ke dalam hasil iklan produk celana. Padahal customer belinya adalah kemeja, dikarenakan oleh aturan atribusi iklan oleh Shopee tadi. Oke, kita lanjut ke skenario customer journey ketiga, skenario yang terakhir. Di sini, customer masih pengen beli Erigo, tetapi dia spesifik pengen membeli hoodie Erigo. Oke, dia mencari hoodie Erigo. Dia pengen beli hoodie Erigo dalam jumlah banyak, tetapi dia tidak klik di iklan. Oke, dia tidak klik di iklan. Oke, dia tertarik dengan hoodie yang ini. Customer yang satu ini, dia pengen beli dalam jumlah banyak. Dia pengen beli 50 hoodie Erigo. Mungkin untuk kampusnya, mungkin untuk kantornya, mungkin untuk apapun. Anggap aja begitu. Dia sudah mantap, dia pengen beli 50 piece hoodie Erigo. Harganya udah cocok, dia udah chat dengan admin. Min, saya mau beli 50 piece, stoknya ready apa enggak? Kata admin, ready. Oke, dia udah bagus, udah komunikasi, tapi dia bilang seperti ini kepada admin. Min, aku check out-nya 5 hari kemudian ya. Soalnya uangnya baru cair 5 hari kemudian. Oke, dia udah masukin ke keranjang 50 barang ini. Dia sudah pasti akan membeli 5 hari kemudian. Apapun yang terjadi di Indonesia, di dunia ini, dia tetap akan beli 50 hoodie Erigo ini. Oke. Tetapi, dalam 5 hari ini, mungkin besok, mungkin lusanya, mungkin 2-3 hari kemudian, dia akan buka Shopee. Dia buka Shopee, dan dia scrolling Shopee, dan tidak sengaja, dia keklik iklan Erigo celana ini. Oke, dan dia hanya penasaran, dia klik, dan dia kembali. Beberapa hari berlalu, uangnya sudah cair, dan akhirnya dia jadi membeli 50 hoodie Erigo tadi. Nah, apabila itu terjadi, maka penjualan 50 barang Erigo yang lumayan banyak ya, 50 hoodie Erigo itu akan tercatat pada iklan celana yang tadi, yang tidak sengaja dia klik. Padahal intention dia, keinginan dia untuk membeli sudah ada dari sebelumnya, dia sudah keranjangin, tetapi karena dalam interval waktu 5 hari, waktu dia menunggu uang cair itu, dia tidak sengaja keklik iklan Erigo yang satu ini, maka semua hasil penjualan 50 hoodie tadi akan tercatat pada omset penjualan celana ini, juga dikarenakan oleh sistem atribusi iklannya Shopee. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita udah melihat 3 skenario, dan kelihatan bahwa kalau kita mengandalkan hanya data penjualan iklan untuk membuat keputusan, kita mungkin saja mendapatkan data yang salah. Contohnya bisa jadi di skenario 2 dan 3 tadi, produk celana memiliki hasil iklan yang lebih bagus. Padahal yang terjual sebenarnya adalah barang lain. Dan juga perlu ditekankan bahwa untuk skenario 2 dan 3 tadi, bukan berarti bahwa iklan kita itu tidak berguna. Karena kita tidak ada cara pasti untuk menentukan bahwa kenapa seorang customer membuat keputusan tertentu, karena human behavior, customer journey itu kita sangat sulit memahami sampai ke detail-detailnya, dan 3 skenario tadi itu juga tidak menggambarkan semua customer journey yang memungkinkan. Kemungkinan yang sebenarnya masih sangat banyak, mungkin ada ribuan, jutaan variasi customer journey dari melihat sebuah produk, mempertimbangkan sebuah produk, dan akhirnya membeli sebuah produk. Tapi minimal di Shopee kita ternyata disediakan metrik lain untuk lebih bagus melihat dan menganalisa data. Hanya saja tidak langsung ditampilkan oleh Shopee. Di sini saya pengen mengajak teman-teman untuk lebih melihat
data yang satu ini, metrik yang satu ini, yaitu data penjualan langsung. Yang tadi kita lihat ini adalah omset penjualan, atau data di sini, data penjualan. Sekarang saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat omset penjualan langsung. Kita coba cari deskripsinya di halaman Shopee. Omset iklan langsung. Omset iklan langsung adalah pengukur jumlah omset penjualan dari produk yang diiklankan dalam 7 hari setelah iklan diklik. Jadi, omset iklan yang ada langsungnya ini hanya melihat hasil penjualan dari produk yang diiklankan. Jadi, hanya penjualan produk A yang akan diatribusikan ke produk A. Sebagai contoh, hanya penjualan celana yang akan diatribusikan ke dalam iklan celana. Kalau klik celana dan beli baju, itu tidak akan diatribusikan. Harus ketika customer klik baju dan akhirnya beli baju, itu baru akan diatribusikan ke dalam omset penjualan langsung. Omset penjualan langsung juga bisa langsung kelihatan di dashboard iklan Shopee. Kita bisa scrolling ke bawah. Di sini kita bisa pilih kriteria yang kita mau. Biasanya secara standar kita hanya ditampilkan beberapa data seperti ini. Konversi produk terjual, hampir semua data versi tidak langsung memiliki versi langsungnya. Jadi saya lebih senang untuk melihat data langsung. Contohnya, konversi. Konversi ada konversi langsung. Penjualan ada penjualan langsung. Efektivitas ada efektivitas langsung. Saya mengajak teman-teman untuk lebih melihat data yang ada langsungnya. Karena ini akan membuat kita bisa analisa lebih jelas. Apakah ini artinya data penjualan yang tidak langsung, yang normal dari Shopee ini tidak berguna, tidak bermanfaat? Sebenarnya bermanfaat juga. Bisa saja kita pengen analisa orang yang klik ke dalam toko kita dan akhirnya beli. Tapi sampai saat ini saya belum bisa ketemu implementasinya yang tepat untuk melihat data tidak langsung. Secara logika, ketika kita pengen scale up penjualan dari satu produk, otomatis kita akan iklankan produk A. Sangat jarang ada kasus, atau saya belum pernah temukan ada kasus, kita pengen naikkan penjualan produk A, tapi kita malah iklan produk B. Bagi saya terus terang, data penjualan yang tidak langsung ini hampir tidak berguna. Saya mengajak teman-teman untuk lebih melihat data yang versi langsung. Dan saya akan langsung bedah data iklan toko saya, seberapa jauh sih bedanya data penjualan dan penjualan langsung. Saya akan tampilkan tampilan di dashboard iklan secara sekilas seberapa beda penjualan dan penjualan langsung yang terjadi di toko saya. Nama produk sengaja saya rahasiakan. Di sini kita kelihatan untuk beberapa produk bahwa penjualan langsung itu lebih kecil dibanding penjualan. Tapi melalui dashboard iklan ini, kita nggak bisa hitung secara pasti. Tapi jangan lupa kita masih ada data iklan Excel yang tadi saya download di dashboard iklan saya, yang akan saya buka dan saya hitungkan langsung di Excel-nya seberapa beda penjualan dan penjualan langsung dan ROAS langsung. Data Excel ini juga yang nanti akan saya kasihkan secara gratis kepada kalian supaya kalian bisa benchmarking dan bisa jadi berguna untuk mempercepat pembelajaran teman-teman. CSV ini semacam Excel, tapi kadang kalau dibuka di Excel datanya agak berantakan. Saya akan taruh file CSV ini ke Google Sheets dan link Google Sheets ini yang akan saya share kepada teman-teman. Kita sudah di Google Sheets, saya akan import file yang baru saja kita download. Kita import, kita pilih filenya. Oke, filenya akan saya ganti dulu nama toko menjadi kata rahasia, nama produk menjadi kata rahasia. Oke, sudah saya ganti nama toko, nama produk menjadi kata rahasia untuk melindungi kerahasiaan. Bagi teman-teman yang jarang membuka data iklan Excel ini mungkin akan bingung karena kolomnya banyak banget ya. Bagi yang sehari-hari melihat ini pasti sudah familiar dengan tampilan ini. Di data Excel ini lebih gampang kita melihatnya dan kita bisa hitung-hitungan. Saya pengen hitung dalam 1 bulan terakhir sebenarnya berapa sih jarak penjualan dan penjualan langsung dan perbedaan ROAS dan ROAS langsung. Coba langsung kita hitung. Oke, kita kunci dulu view ini. Oke. Kita kunci dulu urutan produk deh. Oke. Kita kunci dulu urutan produk. Oke, saya zoom lebih dekat. Di sini ada 3 data penting, omset, penjualan langsung, dan biaya. Omset langsung, dan biaya. Kita akan coba menghitung ROAS dan ROAS langsung sebenarnya bedanya seberapa jauh. Oke, kita hitung dulu total omset. Oke, jadi di sini kita bisa kelihatan.
omset penjualan ada 254 juta, padahal penjualan langsung hanya 189 juta. Jadi lumayan ada selisih 60 atau 70 juta ya. Jadi selisihnya lumayan besar. Kita coba hitung ROAS. ROAS ini adalah return on ad spend. Sama aja dengan efektivitas iklan, cuman kalau di sini kan dia kelihatannya per produk. Kita pengen lihat secara total ROAS iklan saya tuh perbedaannya berapa jauh sih dengan ROAS langsung. Coba kita hitung. Oke. ROAS saya ada di angka 8,8, sedangkan ROAS langsung ada di angka 6,6. Jadi di sini bisa kelihatan lumayan selisih ya antara 8 dan 6. Perbedaan antara ROAS dan ROAS langsung. Saya melihat omset penjualan sebagai sebuah vanity metrics. Vanity metrics ini adalah sebuah istilah untuk metrik-metrik yang untuk gaya-gayaan. Hanya untuk membesar, mempercantik data sebagai cara Shopee mempercantik data kepada kita dan tidak terlalu saya gunakan untuk perhitungan. Di sini juga bisa kita lihat efektivitas iklan dan efektivitas langsung itu perbedaannya lumayan jauh. Sehingga pada saat kita bikin keputusan, apabila kita hanya melihat efektivitas iklan tanpa melihat efektivitas langsung, kita bisa saja membuat keputusan yang salah. Efektivitas ini sama ya dengan ROAS, hanya beda-beda bahasa saja. File yang saya sedang kerjakan ini akan saya beri namanya data iklan 20 juta. Data iklan ini secara full linknya akan saya kasih kepada kamu. Kalau kamu tertarik, mudah-mudahan bisa digunakan untuk benchmarking dan kamu bisa belajar dengan lebih cepat. Datanya akan saya kirimkan lewat email secara otomatis. Di bawah video ini ada sebuah link. Kamu bisa daftarkan di link di bawah untuk mendapatkan file ini secara otomatis ke dalam email kamu. Setelah kamu dapatkan link, kamu bisa akses file ini di Google Sheets, tapi kamu nggak bisa edit file ini langsung. Karena apabila kamu edit filenya, maka yang lain nggak bisa lihat, dan file ini saya kunci. Tetapi, kamu bisa tekan file dan make a copy dengan judul yang kamu mau, dan kopian yang kamu buat itu adalah milik kamu, dan kamu bisa edit sepuasnya, dan data ini bisa kamu manfaatkan sebagus mungkin, mudah-mudahan membantu toko kamu. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, bisa jadi kamu juga akan sangat terbantu oleh catatan-catatan yang akan saya kirim via email dalam bentuk surat kabar. Surat kabar ini akan berisi tips, eksperimen, dan data yang saya dapatkan secara real yang akan saya bagikan secara gratis melalui email-email itu dan tidak dipungut biaya. Karena tidak semua tips akan saya buatkan video karena pembuatan video ini lumayan makan waktu bagi newbie seperti saya. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Kalau merasa bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe.